Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas TI 2A. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai akhlak dan tasawuf. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup akhlak serta perbedaannya dengan moral dan etika akan dijelaskan oleh diri saya sendiri, yaitu Muhammad Aldi. Secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab. Akhlak, bentuk jamak dari kata khuluk atau al-khuluk, yang berarti budi pakerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Secara terminologis, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Adapun dua syarat perbuatan baru dapat disebut pencerminan akhlak, yaitu pertama, jika dilakukan secara berulang. Kedua, timbul dengan sendirinya. Akhlak dalam Islam merupakan manifestasi dari akidah dan syariah, karena keimanan harus ditampilkan dalam perilaku sehari-hari. Ruang lingkup akhlak meliputi beberapa aspek, di antaranya, yang pertama, akhlak kepada Allah. Antara lain meliputi mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi cinta kepada apa dan siapapun juga, dengan menjadikan firman-Nya Al-Quran sebagai pedoman hidup dan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah. Di antaranya meliputi mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidup dan kehidupan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, akhlak kepada orang tua. Antara lain, mencintai mereka melebihi cinta kepada kerabat lainnya, merendahkan diri kepada keduanya diiringi dengan perasaan kasih sayang, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah akhlak kepada diri sendiri. Di antaranya, memelihara kesucian diri, menutup aurat, jujur dalam perkataan, dan berbuat ikhlas, serta rendah hati, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah akhlak kepada orang lain. Di antaranya, saling menghormati, saling menjunjung, saling memberi, saling membantu, dan di waktu senang maupun susah. Yang keenam adalah akhlak kepada lingkungan hidup. Di antaranya adalah seperti kesadaran dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam, terutama flora dan fauna yang sengaja diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya. Nah, di samping akhlak dikenal pula istilah etika dan moral. Secara substansial, etika, moral, dan akhlak memang sama, tetapi ada beberapa perbedaan. Di antaranya, etika adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk, dan yang menjadi ukuran baik dan buruknya adalah akal. Sedangkan moral adalah ajaran baik dan buruk, yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Kalau moral dan etika diperbandingkan, moral bersifat lebih praktis, sedangkan etika bersifat lebih teoritis. Dipandang dari standar ukuran baik buruknya, akhlak Islami bersifat tetap dan berlaku untuk selama-lamanya. Sedangkan moral dan etika berlaku selama masa tertentu di suatu tempat tertentu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sifat-sifat akhlak. Akhlak dalam Islam berdasarkan pada aturan-aturan atau norma-norma yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Norma-norma Islam bersifat sakral, absolut, imperatif, akurat, universal, dan memiliki makna ukhrawi. Dikatakan sakral karena norma-normanya berhubungan dan terkait dengan Allah serta merupakan ibadah kepadanya yang berdampak pahala bagi orang yang mentaati dan berdosa bila melanggarnya. Dikatakan absolut dalam pengertian memiliki kemutlakan sebagai standar baik dan buruk, benar atau salah, cara baku dan tidak berubah-ubah, baik karena perbedaan budaya masyarakat maupun perkembangan waktu. Dikatakan imperatif karena norma-normanya mengikat dan memaksa. Dikatakan akurat karena norma-norma itu sangat tepat
sebagai alat untuk mengendalikan manusia dan selaras dengan kepentingan penataan kehidupan yang damai dan harmonis. Dikatakan universal karena berlaku dimanapun dan kapanpun, dan bersifat ukhrawi dalam pengertian bahwa keuntungan dari pelaksanaannya tidak hanya dirasakan sekarang di dunia saja, tetapi nanti juga di akhirat. Pengertian dan ruang lingkup tasawuf. Secara etimologi, tasawuf dalam bahasa asing disebut mystik atau sufism. Berasal dari kata suf, yakni wal kasar yang dipakai oleh seseorang muslim yang berusaha dengan berbagai upaya yang telah ditentukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan upaya demikian disebut sufi, dan ilmu yang menjelaskan upaya-upaya serta tingkatan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dinamakan ilmu tasawuf. Adapun secara terminologi, tasawuf adalah ilmu yang menjelaskan tata cara pengembangan rohani manusia dalam rangka usaha mencari dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Rasulullah SAW mencerminkan hidup dalam ketasawufan. Kehidupan Rasulullah mencerminkan dalam keadaan hidup sederhana, tidak mencintai dunia secara berlebihan, dan tekun melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku kehidupan yang demikian itu adalah pencerminan daripada yang dilakukan oleh para sufi. Ialah sebagai pokok-pokok hidup kerohanian sebagai berikut. A. Hidup sederhana. Kesederhanaan beliau dalam kehidupan sehari-hari tercermin dari segi makan minum yang sederhana, pakaian dan tempat tinggal yang sederhana pula. B. Zuhd. Beliau mengajarkan bahwa kekayaan yang sebenarnya bukan kekayaan harta, tetapi adalah kekayaan rohaniah. C. Bekerja keras. Beliau pun bekerja keras untuk memenuhi hajat hidup untuk keperluan diri dan keluarganya. Kelebihannya untuk dipergunakan infak atau amal kebajikan. Serta banyak perbuatan-perbuatan lainnya seperti berakhlak mulia, tekun beribadah, suka beramal sosial, dan sebagainya. Tasawuf dalam tahapan awal bertujuan untuk membawa seseorang untuk berperilaku dan berbudi pekerti luhur dalam rangka mencapai kesucian rohaninya. Tasawuf yang demikian itu disebut dengan tasawuf akhlaki. Tahapan selanjutnya, bahwa bagi seseorang yang mampu berprestasi dalam meningkatkan kesucian jiwa rohaninya sampai kepada tingkat makhamat, dan dengan jalan berkhalwat serta berkontemplasi, hal ini dapat dikategorikan sebagai apa yang disebut dengan tasawuf amali. Tahapan selanjutnya adalah suatu kesanggupan dan kesungguhan melakukan latihan-latihan yang berat dengan waktu yang lama. Mereka akan memperoleh derajat sebagaimana yang disebut dengan istilah tasawuf falsafi. Ialah seseorang yang telah memperoleh tujuan akhir dapat berada sedekat mungkin dengan Tuhan, berdialog dengannya. Hubungan tasawuf dengan akhlak. Pengertian tasawuf secara terminologi adalah proses pendekatan diri kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensucikan hati. Hati yang suci bukan hanya bisa dekat dengan Tuhan, malah dapat seolah-olah melihat Tuhan atau disebut juga al-ma'rifah. Dalam tasawuf disebutkan bahwa Tuhan yang maha suci tidak dapat didekati kecuali oleh hati yang suci. Menurut Zunnun al-Misri ada 3 macam pengetahuan tentang Tuhan, yaitu A. Pengetahuan awam, Tuhan satu dengan perantaraan ucapan syahadat. B. Pengetahuan ulama, Tuhan satu menurut logika akal. C. Pengetahuan kaum sufi, Tuhan satu dengan perantaraan hati sanubari. Pengetahuan yang disebut pertama dan kedua menurut Harun Nasution belum merupakan pengetahuan hakiki tentang Tuhan. Keduanya masih disebut ilmu. Pengetahuan dalam arti ketigalah yang merupakan pengetahuan hakiki tentang Tuhan atau ma'rifah. Telah dijelaskan bahwa akhlak adalah gambaran hati atau al-qalbu yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan. Jika hatinya bersih dan suci, maka yang akan keluar adalah perbuatan-perbuatan yang baik atau akhlak al-mahmudah. Dan sebaliknya, jika hatinya kotor dengan dosa-dosa dan sifat-sifat yang buruk, maka yang akan muncul dalam perilakunya adalah akhlak yang buruk atau akhlak al-madmumah. Kalau ilmu akhlak menjelaskan mana nilai yang baik dan mana yang buruk, juga bagaimana mengubah akhlak buruk agar menjadi baik secara zahiriyah, yakni dengan cara-cara yang nampak seperti keilmuan, keteladanan, pembiasaan, dan lain-lain. Maka ilmu tasawuf menerangkan bagaimana cara menyucikan hati, agar setelah hatinya suci yang muncul dari perilakunya adalah akhlak al-karimah. Perbaikan akhlak menurut ilmu tasawuf harus berawal dari penyucian hati.